Untuk harga, ya, si A52 ini harganya untuk yang varian 8GB RAM 128GB storage internal itu adalah 4.999.000. Ingat, ini adalah harga acuan. Kalau di Samsung umumnya, kalau harga segini harga acuannya, harga pasarannya bisa lebih rendah, bukan lebih tinggi, ya, biasanya begitu. Lalu ada yang 8GB RAM dengan internal storage 256GB, itu di Rp5.399.000. Lagi-lagi, cek harga pasarnya berapa, karena bisa aja di bawah harga ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan, A52 ini tidak datang dengan case dan tidak punya hands-free. Slot pada smartphone ini adalah slot hybrid. Kita tidak bisa menggunakan 2 SIM card plus 1 micro SD. Jadi kami akan sangat menyarankan kalian pilih yang 256GB, kecuali kalau kalian benar-benar butuh penggunaan 2 SIM card. Kalau enggak sih pakai 128 tambah micro SD juga bisa ya. Nah, sementara itu untuk urusan performa SoC, dia mungkin bukan yang paling kencang di kelas harga ini, tapi dia sudah sangat mirip dengan pesaing-pesaingnya dan yang jelas cukup banget untuk gaming dan bahkan jauh lebih baik daripada pendahulunya. Ya, hal lain yang disayangkan adalah Samsung Galaxy A52 tidak menyertakan charger 25W. Paket penjualannya hanya yang 15W. Untungnya pengisiannya cukup cepat ya. Oke, banyak yang bilang bahwa ini kurang kencang dan nggak bisa melawan pesaingnya yang harganya lebih rendah. Tapi kami kok merasa bahwa yang satu ini sebetulnya malah ngelawan banget ya. Pertama-tama, perhatikan, IP67 ini membuatnya bisa direndam atau terendam di dalam air, bukan sekedar kecipratan. Jadi dalam kecelakaan dia kecebur, dia akan tetap selamat. Ini akan cocok sekali buat kalian yang dananya mepet, tapi butuh HP yang tahan lama. Karena kalau kalian ambil yang ini, kalau misalnya ada kecelakaan karena air, aman, ya nggak? Lebih awet, investasinya lebih awet. Oke, perekaman 1080p60 dan 4K 30 itu sekarang tersedia bahkan di kamera selfie dan di kedua kamera utama juga. Ini susah dicari di harga segini, ya. Susah banget. Ingat, 4K 30 dan 1080p60. Lalu perekamannya pakai stabilizer tersedia pada dua kamera belakang dan kamera selfie juga. Ingat, stabilizer di semuanya. Bahkan untuk kamera utamanya dia sudah pakai optical image stabilizer. Ini tidak tersedia di smartphone harga segini. Enggak. Keberekaman audio untuk video juga luar biasa. Tadi pembukaannya, lihat ya, keren banget suara audionya ya. Lalu UI-nya bersih dan syarat fitur premium seperti Knox misalnya. Ini juga susah banget dicari lawannya karena secure folder itu spesifik banget dan emang keren banget ya fiturnya yang ada di Samsung ini. Samsung Galaxy A52 ini hadir dengan penampilan dan feel yang premium bahkan bagi kami yang sehari-harinya pakai smartphone premium. Performanya cukup mumpuni meskipun belum menggunakan chipset yang premium ya. Layarnya nyaman dipakai, indah dipandang. Ini juga memang salah satu keunggulan dari Samsung Galaxy A52 yang agak sulit disaingi karena biar bagaimanapun ini adalah layar Super AMOLED buatan Samsung sendiri yang emang terkenal paling mumpuni. Pada akhirnya akan melihat bahwa Samsung A52 ini adalah solusi yang elegan untuk kelas harganya. Tidak hanya bertumbuh pada prosesor, tapi udah kenceng. Terbukti dari 25 lebih game tadi ya. Jadi Samsung ini terlihat banget mencoba untuk menawarkan keseimbangan antara fitur, performa, ketangguhan, dan penampilan yang keren. Paket lengkap lah yang satu ini. Kesimpulan saya buat Samsung Galaxy A52, sejarah kembali terulang sih. Saya suka sama HP ini, reputasinya sebagai HP all-rounded, cocok buat siapa aja, baik yang senang spek dan juga yang senang sama desain, fitur. Semuanya bisa dilayanin oleh Galaxy A52. Memang tetap ada kekurangan yang bikin HP ini nggak perfect, kayak desain kamera depan tadi, terus bezel yang nggak bisa dibilang tipis, sama modul geternya. Tapi kalau kita udah kebiasa, sisanya tinggal yang positif aja, mulai dari desain yang cakep, kerasa simpel tapi mahal gitu, kualitas layar yang udah jadi andalan sejak dulu, performa yang bisa dipakai buat berbagai macam kegiatan, baterai awet, kamera cakep dengan OIS, sistem antarmuka One UI, dan tentu aja fitur IP68 yang susah banget buat diikutin HP lain. HP ini recommended, nggak perlu ngomong lebih jauh lagi sih. A52 ini tuh kompromi yang harus saya telan bulat-bulat. Nah, itu tuh dikit, nggak banyak. Apaan aja tuh bang? Kompromi pertama, charger bawahnya dikasih yang 15W aja. Jadi ngisi full baterai HP ini tuh agak sedikit lama lah, kayak gini kurang lebih. Nah, padahal HP-nya sendiri udah support fast charge sampai 25W. Jadi terpaksa demi konten, saya beli lagi charger Samsung 25W-nya seharga 110 ribuan lah. Mudah-mudahan ini ori ya. Dan kecepatan charging sampai full 100%-nya sih sebenarnya nggak beda jauh, tapi yang beda tuh di akselerasinya, lebih cepat ngacirnya gitu. Kompromi yang kedua, di sini juga nggak dikasih casing soft gel, sama nggak dikasih earphone juga. Kalau plastik anti gores di layar sih udah terpasang rapih dari sononya ya, jadi nice. Dan kompromi terakhir, SIM tray-nya di sini hybrid.
Udah, itu aja yang ketemu sama saya. Tuh, komprominya nggak banyak kan? Ya, enggak lah. Nggak ada HP yang sempurna juga kan? Soalnya kelanjutan dari video review ini tuh tinggal nyeritain unicorns and rainbows. Kalau memang ada budgetnya sampai 5 juta, silakan dibeli aja. Nggak akan rugi, terutama buat kalian-kalian yang butuh kamera yang paling reliable di kelasnya. Bisa disemplungin ke air, kualitas displaynya juara, speakernya stereo. Underscreen fingerprintnya canggih, near field communication, desainnya solid dan gagah, sampai performanya juga optimal. Paket lengkap segala bagus lah nih HP. Minim kompromi. Mantap. Simpulannya, dengan harga mulai dari 4.999 juta atau 5 juta kembali 1.000 lah ya. Aku rasa Samsung Galaxy A52 ini bisa menjadi pilihan yang cukup oke nih. Apalagi beberapa kelebihan yang udah kita bahas tadi kayak punya panel Super AMOLED, fitur IP67 yang tahan air, dan kamera yang hasilnya itu juga cukup memuaskan. Dan oke, mungkin segitu aja buat review dari Samsung Galaxy A52 ini.